Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video AFC mendadak merubah format tuan rumah kualifikasi Piala Dunia round keempat. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Kita punya harapan, kita punya optimisme, dan tentunya juga kita perlu persiapan juga, ya, bukan mendahului tapi persiapan kalau memang kita benar-benar bisa lolos round 4. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengar ya, dan juga banyak yang meminta gue membahas ini soal venue yang nanti akan ditunjuk untuk menjadi penyelenggara, dan nanti round 4 akan dilaksanakan bulan November, di mana awalnya dulu dikatakan akan berlangsung di tempat netral. Nah, kemudian di tengah-tengah sekitar mungkin 2 minggu lalu atau seminggu lalu lah, itu AFC mengubah formatnya, bukan lagi di tempat netral, tapi ya 2 tim teratas yang lolos ke round 4. Jadi kan ada 6 nanti tim yang lolos ke round 4 dari masing-masing grup itu 2, dari grup A2, dari grup B2, dari grup C2. Nah, nanti itu akan dijajarkan, dibikin klasemen mini, dan 2 yang teratas itulah yang berhak untuk menjadi tuan rumah. Nah, banyak yang menyambut ini agak sedikit skeptik atau negatif, tapi kalau menurut gue sebenarnya idenya bagus, ya, karena membuat setiap tim itu akan berjuang sampai dengan poin terakhir. Walaupun mereka sudah nggak mungkin lolos otomatis atau udah nggak mungkin melorot ke peringkat 5 atau 6, artinya ya sudah lolos round 4 tapi nggak kemana-mana, nggak bisa naik, nggak bisa turun. Mereka nggak main-main, mereka akan tetap memaksimalkan setiap pertandingan untuk setidaknya memaksa mereka finish sebagai round 4 yang paling tinggi, 2 tertinggi, karena itu akan dihadiahi atau di rewards dengan tuan rumah, ya. Nah, berdasarkan aturan tersebut maka kita akan melihat ya klasemen sementara yang saat ini didudukan. Jadi klasemen hanya untuk peringkat 3 dan 4 dari 3 grup. Kita bisa lihat di sini ya, nanti mungkin akan gua tarik di mana ya, di sini ya. Di sini road to round 4, klasemen sementara posisi 3 dan round 4 AFC qualifiers. Jadi yang tertinggi saat ini masih sangat cair. Nanti akan gua paparkan bagaimana konstelasinya atau mungkin fluktuasi yang mungkin terjadi, serta plus minusnya ya, terutama buat yang mau datang nanti ke sana, seperti apa misalnya kayak visa matters-nya atau mungkin penerbangannya dan lain-lain. Ini penting ya. Jadi untuk sementara saat ini klasemen mini dipimpin oleh Uni Emirat Arab dengan 13 poin. Kemudian ada Irak dengan 12 poin, lalu Saudi ini satu grup dengan kita 10 poin. Oman, Qatar juga sama 10 poin, lalu kemudian Indonesia ada di posisi buncit dari peringkat 3 dan 4 dari seluruh grup ya. Nah, kita asumsikan dulu ya sebelum nanti gua simulasikan fluktuasinya kalau memang ada perubahan dari tiap grup, karena ini juga bisa berubah ya. Tapi anggaplah kita memakai situasi saat ini. Kalau ini adalah klasemen akhir tidak berubah, maka yang berhak untuk menjadi tuan rumah adalah Uni Emirat Arab, which is kemungkinan besar di Dubai atau mungkin Abu Dhabi, tapi kemungkinan Dubai, dan juga Irak. Nah, Irak dari informasi sumber yang sangat terpercaya yang gua dapatkan, ini kemungkinan besar main di Basrah. Ini orang ini juga ya, gue gak usah kasih tahu, orang dalam yang ikut juga waktu kita menghadapi atau kalah dari Irak 5-1 di Basrah di round 2. Ya, alasannya kenapa? Lebih kondusif katanya. Kemudian juga Basrah ini stadionnya katanya lebih representatif ya. Gue gak ngerti, mungkin karena Baghdad dulu sempat perang jadi kacau atau apa, gue gak ngerti. Intinya kemungkinan Basrah, dan ini challenging ya. Penerbangannya berarti harus, kalau menurut pengalaman timnas kita waktu itu ke Dubai dulu, kemudian dari Dubai nanti ke Basrah gitu, walaupun mungkin ada alternatif lain juga. Nah, yang kedua yang menjadi tantangan kalau di Irak adalah kita mesti mengurus visa. Waktu itu pun sebenarnya gue udah mau berangkat, cuman ngurus visanya ini nggak gampang juga. Bukan karena susahnya karena seperti kita mau ke Amerika atau ke Eropa, tapi karena memang negara ini ya gimana ya, negara habis perang, mungkin mereka juga agak selektif menerima orang yang masuk. Itu. Jadi penerbangannya sedikit agak lumayan melelahkan dan juga challenging. Ya, bagaimanapun juga ya namanya Irak beda lah dengan Dubai. Kalau Dubai atau Uni Emirat Arab ini jauh tentunya lebih stabil, jauh banget. Ini mungkin bumi dan langit. Kemudian juga secara penerbangan juga
secara penerbangan juga lebih mudah. Kalau kalian naik Emirates Airlines maka itu direct flight dari Jakarta ada. Mungkin sehari 2 kali kalau gua nggak salah, atau bahkan 3, hanya 8 jam set selesai langsung sampai Dubai. Untuk visanya slightly lebih mudah ya, seperti Jepang. Kita tinggal isi form aja udah, nggak terlalu banyak cengkuneknya. Lebih gampang jauh dibandingkan dengan Saudi. Ya, kalau Saudi ini kita sedikit bicara administrasi ya buat teman-teman mungkin yang mau datang ke nanti kalau memang kita main di Dubai. Jadi kalau di Saudi itu kita lebih rempong lah dokumennya, plus biayanya itu mahal sekali teman-teman, 6 juta hanya untuk visa. Ya kecuali kalian punya visa Schengen, punya visa Amerika atau punya visa UK masih berlaku dan ada capnya, kalian baru dari sana. Seperti yang gue alami juga ketika ke Saudi di kesempatan pertama, karena gue masih ada visa UK dan baru dari sana dan ada capnya dan juga masih berlaku. Jadi gue tinggal on arrival, bayar tinggal 2 juta. Balik lagi soal Uni Emirat Arab dan Irak. Jadi plus minusnya tadi udah kita lihat ya. Dan kalau untuk soal dukungan, gua rasa kita cukup beruntung, karena kalau dimanapun di Timur Tengah kita main, mau di Uni Emirat Arab, mau di Saudi, mau di apalagi Qatar, even Bahrain sekalipun, pasti akan banyak penonton Indonesia yang hadir di sana. Tapi kalau kita main di Uni Emirat Arab atau Dubai, itu pasti jauh lebih banyak lagi, karena Uni Emirat Arab ini kan nggak terlalu besar, nggak seperti Irak, dan juga komunitas orang Indonesia di sana cukup banyak, mungkin sangat banyak lah, gue bilang seperti itu ya. Meski demikian, kita lihat juga di klasemen ada kandidat-kandidat berikutnya yang mungkin juga akan menjadi tuan rumah. Ada Saudi, tadi gue udah bahas plus minusnya. Satu yang menjadi concern adalah mengurus visanya nggak terlalu gampang juga. Penerbangannya, kalau penerbangannya gampang, Saudi Airlines itu bisa langsung ke sana. Diasporanya udah nggak usah ditanya. Nah, yang berikutnya Oman. Nah, ini gue jujur berharap Oman yang menjadi tuan rumah. Kenapa? Karena Oman itu kita nggak perlu visa dan negaranya katanya masih sangat klasik, kultural, tapi juga bagus. Ya, dan gue belum pernah ke sana, tapi ini gue dengar dari beberapa teman gue yang berkunjung dan juga dari referensi-referensi yang gue baca. Ya, kemudian juga gue punya kenangan yang cukup positif. Kenapa? Karena waktu kita dulu, kalau masih ingat, lolos nggak lolos ke knockout stage di 16 besar itu, ya itu kan Oman lawan Kirgistan ya. Jadi ada satu juga kawan di sana, jadi lebih mudah lah intinya ya. Gue gak mau terlalu personal. Dan yang terakhir yang punya peluang juga kalau kita lihat dari klasemen ini adalah Qatar. Kalau Qatar sih secara teknikal, secara administrasi ini enak banget. Kita nggak perlu visa ke sana. Kemudian juga direct flight banyak menggunakan Qatar Airways, dan diasporanya the best lah. Kalau ini gue harus akui. Kotanya juga kecil, pokoknya paling cihuy lah, dan kita cukup beruntung di sana. Banyak sekali keberuntungan yang kita dapatkan, terutama ketika kita main di Abdullah bin Khalifah ya. Kalian masih ingat di Piala Asia Senior kita mengalahkan Vietnam di sana, dan juga di U23 kita di sana mengalahkan Yordania juga dan juga Australia. Oke. Nah, tapi sedikit sebelum gue tutup, fluktuasi itu masih ada. Ya, kita sedikit singgung dari grup A misalnya. Grup A itu yang nggak mungkin nimbrung jadi tuan rumah itu adalah Iran. Iran itu sudah terlalu tinggi, poinnya nggak mungkin akan tergeser jadi jadi peringkat ke, ya mereka udah lolos lah otomatis, jadi udah nggak mungkin ada di sana. Cuman yang mungkin bisa walaupun kecil itu Uzbekistan, bisa melorot dan akhirnya jadi tuan rumah tuh Uzbekistan. Ya, kalian bisa lihat klasemennya, kecil kemungkinannya tapi masih bisa ya itu. Tapi gue yakin sih kelihatannya 3-4 itu nggak akan jauh-jauh dari UAE atau Qatar gitu ya. Kemudian yang berikutnya dari grup B, mudah-mudahan gue udah sajikan dari tadi. Nah, ini Korsel juga punya peluang juga kalau mereka lengah. Kemudian Jordan dan Irak, apalagi nanti Irak akan ketemu Korsel. Ya, kalau sampai Korsel kepleset dan turun ke peringkat ketiga, ya bisa jadi juga ya Korsel menjadi tuan rumah di round 4 nanti, walaupun kecil kemungkinannya gue tahu ya, tapi itu tetap ada ya. Sementara untuk Palestina kelihatannya kecil kemungkinannya, karena poinnya atau boleh dikatakan nggak mungkin lah mereka bisa mendahului 5 atau 6 tim di atasnya, mengingat ya mereka masih 6 poin. Sekarang Uni Emirat aja udah 13, Irak 12 dan lain-lain. Oke, belum lagi kalau tim dari peringkat 2 melorot ke bawah. Kemudian terakhir dari grup C, dari grup kita sendiri, ini juga yang mungkin bisa menjadi kandidat tuan rumah ya, selain Arab Saudi dan kita juga Australia, walaupun sekali lagi kecil kemungkinannya karena Australia 13 poinnya. Artinya kalau mereka melorot mungkin Saudi bisa membalap, bukan tidak mungkin juga Australia jadi tuan rumah. Nah,